Waduh, 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 kawan-kawan semua ya, bagaimana nih kabar kalian semua dengan ya market yang bergejolak seperti ini ya. Oke, kawan-kawan ya, semoga kita diberi ketenangan lah ya. Intinya assalamualaikum dulu buat kalian semua. Tetap secangkir kopi harus selalu ada ya buat menemani kesempatan kali ini, kawan. Oke. Di kesempatan kali ini kita nggak boleh terlalu sepandang juga teman-teman. Kalau kita sepandang ya takutnya itu otot urat-urat kita itu malah kaku ya, terkena serangan structure ya, bukan structure ya, stroke gitu teman-teman ya. Amit-amit semoga enggak ya. Intinya selalu aja nikmati prosesnya, dimana kalau kita mau nikmati prosesnya teman-teman ya, saya kira nanti kita akan menemukan hasilnya juga gitu kan. Oke, kali ini teman-teman ya, kita akan membahas salah satu altcoin yang cukup fenomenal, yang cukup apa ya, bisa dikatakan ada prospek bullish-nya lagi gitu ya, ada prospek bullish-nya lagi, yaitu tentang CoinPy teman-teman ya. Pi Network nih, menarik nih teman-teman ya. Ada salah satu hal yang cukup menarik. Mungkin teman-teman semua udah ada yang tahu gitu kan, tapi sebagian belum ada yang tahu. Makanya di sini kita up ya teman-teman. Semoga saja Picoin mampu bullish sampai sebulish-bulishnya gitu ya. Amin, semoga saja. Ya intinya tetap disclaimer dulu teman-teman ya, karena segala sesuatu itu nggak ada yang tahu lah ya. Oke. Nah, yang pertama teman-teman dikutip dari Pi News. Oke, dari Pi News ini nge-tweet nih teman-teman ya. Semoga ini bisa terjadi lah ya. Pi hingga $5, perjalanan baru saja dimulai. Pi memiliki support yang sangat kuat di area 0,6. $5 adalah penilaian yang sangat mungkin. Utilitas yang baik akan mendorong ke atas. Oke teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama memang Pi Coin ini atau Pi Network ini ya cukup strong, cukup kuat di area kepala 6 teman-teman ya, di kepala 0,6 cukup kuat. Nah, semoga saja ini menjadi area support yang sangat kuat untuk menahan Pi Coin biar nggak dropping kembali gitu kan. Dan berikutnya teman-teman, ada salah satu informasi teman-teman ya, dari salah satu tweetan lah ya. Oke, jadi di sini ada total sekitar 18 juta dolar ya teman-teman, worth of Pi. Nah, di sini menarik kita bahas teman-teman ya, kita bahas berita besar. Jadi untuk melawan dan menetralisir tekanan jual pasokan yang tidak terkunci. Nah, kita tahu lah ya, setiap hari Picoin itu ada unlock. Ya, ada unlock token, teman-teman. Semisal Picoin itu nggak ada unlock token, ya kan? Mungkin harga daripada Picoin itu nggak akan drop di bawah $1 ya kan. Nah, karena setiap hari ada penjualan dari core timnya gitu teman-teman ya, ya ada yang di unlock dikirim ke bursa, otomatis kan circulating supply bertambah tuh ya, tekanan jual bertambah ya, harganya ini sebenarnya cukup stabil, menahan di kepala 6 itu cukup cukup kuat teman-teman ya, walaupun ada unlock token. Nah, di sini menariknya untuk melawan dan menetralisir tekanan jual pasokan yang tidak terkunci, Pi Core Team membeli kembali sekitar 20 juta Picoin dari OKX dan menghasilkan atau mengalihkan ya, bukan menghasilkan, mengalihkannya ke sub akun dompet Pi Foundation teman-teman ya. Total ada sekitar 18 juta Pi dibeli dari bursa. Pembaruan berikutnya akan menjadi daftar QIB dan status DApps. Ini akan meningkatkan permintaan besar-besaran dalam beberapa hari mendatang, karena alasan ini pemompaan. Oke, semoga saja teman-teman ya, semoga saja ya kan pemompaan daripada Picoin ini terjadi dalam waktu dekatnya. Nah, selain hal-hal ini juga masih ada hal yang cukup positif sebenarnya. Cuman ya tetap disclaimer ya, tetap disclaimer. Nah, di mana harga Pi Network Pi terbang 30% berkat rilis satelit mods. Ya, ini menarik teman-teman ya, ini menarik. Oke. Jadi beberapa hari yang lalu memang Picoin itu sempat mengalami pumping juga teman-teman ya. Jadi Pi Network melangkah besar ya dalam misinya membangun ekonomi digital yang bisa diakses siapa saja lewat update terbarunya. Platform ini memperkenalkan satelit mode, fitur inovatif yang digadang-gadang bakal merevolusi cara pengguna berinteraksi dengan blockchain. Nah, ini menarik teman-teman ya. Di sini apa dampak dari satelit mode Pi Network? Nah, kita akan bahas satu persatu. Dalam konteks ini, update tersebut tak hanya membawa implikasi teknis, tetapi juga memperkuat visi filosofi Pi Network bahwa partisipasi dalam ekonomi digital adalah hak universal, bukan hak istimewa berdasarkan lokasi geografis. Nah, ini mengandung, kalau kita ambil benang merahnya dari paragraf pertama ini teman-teman, ini mengandung ya dari kesenjangan, kesulitan sinyal internet, kurang lebih seperti itulah ya. Oke, kita akan bahas. Nah, satelit mode sendiri dirancang untuk berfungsi di perangkat seluler yang mendukung infrastruktur satelit. Artinya pengguna di wilayah yang tidak memiliki akses ke jaringan seluler seperti
3G, 4G atau WiFi kini bisa tetap aktif dalam aktivitas mining Pi, melakukan transaksi hingga mengakses desentralisasi aplikasi dApps, semuanya tanpa perlu koneksi internet konvensional. Nah, ini menarik teman-teman ya. Ini sangat-sangat menarik sebenarnya ya. Jadi contohnya gini, untuk saat-saat ini kita memerlukan yang namanya data internet, ya kan, untuk aktivitas blockchain. Nah, sedangkan Picoin ini teman-teman ya, dia akan menyediakan bagi kita semua yang mungkin tidak kebagian WiFi, ya tidak bisa pasang WiFi karena akses untuk pasang WiFi ke daerah kita itu mungkin terpencil kayak gitu teman-teman ya. Nggak menerima akses WiFi, sinyal sulit teman-teman ya. Dengan adanya satelit mode ini teman-teman ya, itu dipermudah. Jadi kita tanpa harus memiliki data 3G, 4G ya kan, atau WiFi, kita bisa mining daripada Picoin. Kurang lebih seperti itu mekanismenya ya. Jadi ini mempermudah ya, bisa dikatakan ini akan simpelnya gini lah ya. Susah kali sih ya. Simpelnya gini ya, di awal-awal Picoin ini itu kan menggunakan data internet ya kan. Mungkin kedepannya itu nggak menggunakan data internet. Yang penting kalian membuka ya kan aplikasi daripada Picoin ya, simpelnya seperti itu. Dan kalian bisa mengakses dApps ya, mining tanpa harus memikirkan sinyal. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Jadi ini dipermudah, bisa kata halusnya adalah mengadopsi user baru, kurang lebih seperti itu, yang seharusnya mereka bisa mining dan tidak bisa mining karena terbatasnya jaringan. Nah, aksesibilitas ini khususnya bagi wilayah pedesaan di Afrika, Asia, dan daerah terpencil Pasifik berpotensi membawa perubahan besar bagi pengguna Pi Network di seluruh penjuru dunia. Nah, ini cukup menarik teman-teman. Bisa dikatakan ini adopsi dari bukan monthly ya. Ini adopsi dari user ya. Adopsi user bukan adopsi institusi gitu kan. Jadi mengadopsi banyak orang untuk mining Picoin, kurang lebih seperti itu ya. Jadi semakin banyak yang mining teman-teman ya, itu akan ya semakin tingkat kepercayaan orang-orang terhadap Picoin itu akan meningkat gitu teman-teman ya. Ini menarik sebenarnya karena kalau kita lihat bersama-sama akhir-akhir ini kan kita sempat bahas Picoin ya, itu udah mulai teradopsi di beberapa institusi cukup besar ya, seperti produk kecantikan teman-teman, dan kemarin apalagi sempat kita bahas lah ya, produk kecantikan kalau nggak salah di Korea ya udah mengadopsi atau menerima pembayaran via Picoin teman-teman ya. Terus di sini teman-teman ya, menariknya lagi kalau ya kemarin sempat kita bahas juga ya, Huobi Global atau HTX teman-teman ya, itu udah ngasih kode-kode juga, walaupun belum ada statement kapan dia akan listing ya. Terus ya kemungkinan seperti Kraken, Coinbase, Binance ya, semoga dalam waktu dekat bisa ngelisting karena itu akan membawa nilai yang cukup positif nih bagi Picoin ya. Oke lah, mungkin ini sedikit informasi terbaru nih tentang Picoin ya, semoga informasi ini sedikit membantu. Ya tentunya teman-teman ya, kita akan mengusahakan cari informasi-informasi terbaru tentang Picoin dan altcoin lainnya ya. Intinya channel ini akan selalu update lah teman-teman ya. Tetap semangat dan salam